Terima kasih atas kesempatannya. Saya Firiun Yargo dengan NIM 2019 310633. Jadi, judul dari jurnal yang akan direview oleh kelompok 2 adalah The Effect of R&D Intensity, Intellectual Capital, and Managerial Ability on Firm Performance with Political Connection as a Moderating Variable. Dan teori yang digunakan adalah Resource Based Theory atau RBT. Resource Based Theory adalah sebuah teori yang membahas bagaimana cara sebuah perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan mengembangkan dan menganalisis sumber daya yang mereka punya dengan menonjolkan sumber daya atau aset tak berwujud. Teori ini cocok untuk riset ini karena yang dibahas dalam jurnal ini adalah R&D, Intensity, Intellectual Capital, and Managerial Ability yang merupakan aset tak berwujud perusahaan. Selanjutnya, motivasi dari riset ini adalah teori dari Goris and Fumas pada tahun 1966 yang berbunyi, dalam organisasi bisnis untuk menghasilkan kinerja optimal adalah motivasi utama perusahaan untuk menjalankan operasi bisnis. Baik, selanjutnya adalah tujuan riset ini. Tujuan riset ini adalah sesuai dengan judulnya, yaitu untuk menguji dan menganalisis kaitan antar variabel yang akan diuji. Dan variabel yang akan diuji adalah kinerja perusahaan yang akan dikaitkan dengan intensitas R&D, modal intelektual, dan kemampuan manajerial yang dikaitkan dengan hubungan politik sebuah perusahaan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Baik, selanjutnya adalah sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu 2013 sampai 2017. Maka diperoleh sebanyak 119 sampel. Lalu, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda dan analisis regresi hierarki. Digunakan kedua teknik ini karena variabel independen yang digunakan dalam riset ini lebih dari satu. Terima kasih. Hasil penelitian membuktikan bahwa yang pertama, kinerja perusahaan dapat ditingkatkan dengan R&D intensity dan intellectual capital. Adanya koneksi politik dapat memperkuat hubungan antara R&D intensity. Yang kedua, kinerja perusahaan tidak berhubungan dengan managerial ability. Yang ketiga, hubungan politik tidak mempengaruhi intellectual capital terhadap kinerja dan kemampuan manajerial. Yang keempat, intellectual capital memiliki efek positif pada kinerja perusahaan. Yang kelima, managerial ability tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang keenam, hubungan politik dalam penelitian ini dapat memperkuat intensitas R&D karena hubungan politik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketujuh, hubungan politik tidak mempengaruhi intellectual capital dan managerial ability pada kinerja perusahaan. Keterbatasan hasil riset adalah yang pertama, perusahaan tidak mengungkapkan secara lengkap apa saja aset tidak berwujud. Yang kedua, sampel penelitian pada perusahaan manufaktur jarang memiliki informasi yang berhubungan dengan politik. Yang ketiga, ukuran koneksi politik yang terkait dengan penelitian ini terlalu besar dalam hal masa jabatan koneksi politik. Oleh karena itu, masih kurang akurat untuk mengukur tingkat nilai dalam hubungan politik. Peluang riset ini merekomendasikan bahwa yang pertama, menambahkan subjek dengan grup perusahaan untuk menambah informasi terkait aset tidak berwujud dan data hubungan politik pada perusahaan. Yang kedua, menambahkan masa jabatan dengan periode tertentu yang berkaitan tentang informasi hubungan politik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwita Andrea Arifianti dengan NIM terakhir 721. Selanjutnya yaitu ide riset. Pada bagian 2 ini terdapat judul yaitu pengaruh kemampuan manajemen mengelola sumber daya terhadap keberlanjutan jangka panjang perusahaan jasa yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Lalu teori yang digunakan pada riset kali ini yaitu research based view, dan motivasi riset ini yaitu sumber daya perusahaan merupakan salah satu kekuatan utama dalam perusahaan, dan keterampilan para manajemen untuk mengelolanya merupakan hal yang sangat krusial. Bila salah dalam pengambilan keputusan, maka sumber daya perusahaan tersebut akan menjadi sia-sia dan bahkan perusahaan tersebut bisa mengalami kerugian.
Lalu, tujuan riset ini adalah untuk mengetahui kemampuan manajemen mengelola sumber daya perusahaan yang bagaimana yang dapat membuat perusahaan tersebut memiliki potensi keberlanjutan jangka panjang. Dan pada rancangan riset ini, variabel yang digunakan, yang pertama ada variabel independen, yaitu keberlanjutan perusahaan. Dan yang kedua ada variabel dependen, yaitu kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rahma Putri Wardani dengan NIM 2019310739. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah sampel riset. Sampel riset yang kami gunakan adalah perusahaan sektor jasa yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Digunakannya teknik ini karena variabel independen yang digunakan dalam riset ini lebih dari satu. Kesimpulannya adalah kedua artikel tersebut menyampaikan tentang pengaruh kinerja atau kemampuan manajemen dalam sebuah perusahaan, di mana masing-masing memiliki kemampuan dalam mengolah sebuah perusahaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.